Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saham request ya, mau bahas Siko, katanya Sigma Energi Kompresindo. Gitu, menarik atau enggak? Ya nanti kita cek bersama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf dulu gitu ya, sebelumnya ada yang komentar gitu ya, memberikan pendapat katanya ini terlalu kecil katanya ya. Saya nggak tahu nih yang terlalu kecil tuh sebelah yang nanti Excel atau sebelah laporan keuangan gitu ya. Cuman untuk kali ini saya besarkan aja yang laporan keuangan ya, karena dia memang yang sebenarnya yang paling penting gitu. Karena kalau yang Excel kan tergantung gitu ya, nanti mau dipindahkan datanya atau dengar aja juga saya rasa udah cukup ya. Oke, jadi disclaimer dulu ya, untuk materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, ya bukan rekomendasi investasi dan juga nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya Siko. Nah jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, tanggung jawab masing-masing teman-teman gitu. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri, jangan percaya mentah-mentah terhadap analisis saya. Oke. Jadi untuk menilai perusahaan yang berada di bursa efek gitu yang sudah listing gitu ya, saya pasti perlu 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang bagikan dividen. Ya ini wajib gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit dari unit bisnisnya. Gitu ya. Jadi keuntungan itu disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, bisa dinikmati gitu ya, ditransfer ke rekening kita. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu jelas ada perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya ya, kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen, hati-hati gitu ya, bisa jadi hanya memperkaya owner perusahaan yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Ingat ya, karena mereka ini udah nggak terlalu pusing lagi sama misal penurunan harga yang terus menerus atau misal mengelola dengan tidak profesional gitu, karena top tier manajemen sudah pasti gajinya ratusan juta rupiah gitu ya, dan kita dapatnya apa gitu ya, kita kan cuma dapat capital gain dan juga dari dividen gitu. Jadi ya pastikan kita punya nilai tambahnya gitu ya. Pastinya perusahaan yang bagi dividen juga biasanya perusahaan yang punya kondisi bisnisnya yang sehat ya. Jadi bisnisnya itu nggak untung di atas kertas aja gitu. Jadi kalau perusahaan yang rugi melulu gitu, utangnya terlalu besar atau arus kasnya lagi susah, ya agak sulit perusahaan itu bagi dividennya, karena perusahaan tersebut pasti akan memprioritaskan untuk bertahan hidup dulu. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah menemukan gitu ya perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, itu harus hati-hati. Gitu ya, jangan sampai gitu ya kita belinya di harga yang terlalu premium gitu ya, terlalu atas gitu ya. Jadi pastiin teman-teman membelinya di bawah nilai harga wajar gitu ya. Karena kalau terlalu tinggi gitu ya, di super premium pasti akan rawan koreksi gitu ya, rawan mengalami capital loss. Jadi sebelum berinvestasi ya teman-teman harus gunakan akal sehat Anda gitu. Saya juga menggunakan akal sehat saya sendiri gitu. Jadi jangan FOMO, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis, rekomendasi gitu ya. Jangan mudah percaya berita, rumor, dan juga jangan, sekali lagi ya, jangan percaya sama saya gitu. Jadi teman-teman memang dianjurkan untuk analisis sendiri, analisis mandiri ya, punya conviction sendiri sebelum beli saham. Jadi mengerti gitu ya kenapa beli gitu ya saham tersebut. Nah, jadi yang saya lakukan sederhana aja ya, saya beli mengikuti konsep value investing gitu ya, saya beli di bawah nilai wajarnya gitu ya, di bawah PBV kurang dari 1, cicil beli, lalu ketika PBV-nya kembali ke 1 ya saya take profit ya, atau hold lebih lama kalau perusahaannya memang bagus gitu. Jadi kalau belinya di 0,9 ya profit 11%, kalau belinya di 0,85 profitnya 17% dan seterusnya gitu. Jadi dari metode saya ini gitu ya, saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang, memang nggak pernah cari yang multi bagger gitu ya. Jadi ya kalau dapat yang multi bagger ya bersyukur aja sih itu. Dan pastinya ya untuk prinsipnya gimana gitu ya, ya secara umum gitu ya, kita harus sabar ya, punya orientasinya jangka panjang, nggak bisa kita sebulan 2 bulan atau hitungan hari gitu ya, hitungan minggu kita profit besar, itu nggak bisa gitu. Jadi kita memang perlu waktu gitu ya, perlu waktu nunggu gitu. Kalau keuntungannya lebih cepat itu lebih bagus gitu ya, semua juga pengen cepat gitu ya. Cuman kadang ya kembali ya, kadang tergantung memang keberuntungan juga sih gitu. Dan pastinya kita harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi teman-teman untuk menghitung value gitu ya, jangan ikutin saya gitu yang cuma pakai PBV gitu ya, karena PBV ini banyak value trapnya. Jadi mungkin teman-teman yang pakai value mungkin pakai enterprise value, pakai EBITDA, pakai DCF, pakai DDM gitu ya, pakai apa lagi PCS, silahkan aja gitu ya. Yang penting fokusnya ke value gitu. Kalau saya pakai PBV gitu ya, fokusnya ke book value gitu ya, saya update setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi kalau misalnya udah saya update, saya cek gitu ya performanya gimana, bagus atau enggak, baru setelah itu saya tentukan entry price-nya gitu ya. Jadi memang
kenapa saya selalu sampaikan gitu ya, karena ya sebagai bentuk edukasi gitu ya. Jadi harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi nggak bisa atau apa namanya, dalam perusahaan yang selalu over value gitu ya, nanti akan kelamaan mungkin akan turun karena nilai wajar yang pasar kehendaki gitu ya. Termasuk juga perusahaan mungkin under value gitu ya, under value tapi kok nggak naik-naik, tunggu waktu gitu ya, kadang perlu lama gitu, nggak tahu saya juga kapan naiknya gitu ya. Tapi selama kita belinya murah gitu ya di harga yang rendah dan memang performanya bagus, tinggal masalah waktu aja gitu ya. Dan makanya jangan kaget gitu ya kalau misal perusahaan itu banyak yang perusahaan yang jelek gitu ya, harganya digoreng naik gitu jangka pendek. Nggak usah takut gitu ya, kalau saya sih nggak cari yang seperti itu, kan nanti kembali lagi ya, dalam jangka panjang juga yang digoreng naik nanti akan turun lagi gitu ya. Ya kan banyak juga saham-saham yang harganya parkir digocap gitu ya, karena memang dari apa namanya, dari dicek gitu ya, laporan keuangannya juga banyak yang bermasalah gitu ya. Jadi kalau saya tidak mau meresikokan hal-hal yang seperti itu ya, beli perusahaan yang seperti itu. Jadi kalau saya memang pakai analisis apa sedikit dari fundamental, yaitu analisis laporan keuangannya aja ya, sedikit rasio dan tadi pakai PBV gitu ya. Itu cara saya sih seperti itu ya. Dan makanya kenapa harus paham gitu laporan keuangan gitu ya, karena dari neraca, laba rugi, arus kas ini nanti si laporan keuangan akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya. Jadi ada waktu itu sempat yang kasih komentar gitu ya, wah ini Pak Edwin sesat gitu ya, dia nggak lihat prospek, nggak lihat itu ya. Betul gitu ya, bisa jadi gitu, karena saya memang fokusnya ke laporan keuangan gitu ya, dan saya nggak bisa cover dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Itu nanti biarkan teman-teman gitu ya yang cari sendiri gitu ya, yang kurang gitu ya. Misal mau cari prospek ya silahkan cari prospek gitu ya, mau cari yang lainnya silahkan gitu ya. Kalau saya ini anggap aja gitu ya, kalau pendapat saya ini, sharing saya ini hanyalah tambahan pendapat aja gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan jangan terlalu percaya sama saya gitu ya gitu. Dan tadi gitu ya, jadi kalau kita udah paham laporan keuangan, kita tahu kondisi perusahaannya gitu. Dan itu ya, dari menggunakan pos-pos keuangan yang ada di laporan keuangan gitu ya, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin, versi saya sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya bisnis gitu, coba lihat ada relate nggak gitu ya, dengan ada yang bertentangan nggak dengan ciri-ciri ini gitu ya. Yang pertama, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata gitu, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen gitu, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang gitu, menjaga kepercayaan kita, investor dan juga kreditornya gitu. Dan pastinya kita gitu ya sebagai pemegang saham akan diuntungkan lewat valuasinya gitu. Harga saham yang cenderung naik gitu kalau perusahaan memang bagus performanya, dan juga harga sahamnya stabil. Kalau misalnya ada penurunan jangka pendek yang dalam, nanti dia akan kembali lagi gitu, dan mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu nggak di harga yang terlalu premium gitu. Jadi sekali lagi, perhatikan harga beli kita. Nah nanti si Siko ini nanti ya akan saya screening gitu dengan 7 syarat saya gitu ya. Apa aja? Dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1 wajib ya, PER, CFO dan CFI, CFF gitu, pola arus kasnya gitu, baik atau enggak ya, untuk melihat manajemen perusahaan mengelola kasnya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa download Excelnya gratis ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah memang untuk kalau saya udah cek gitu ya, saya cek pakai HP gitu ya, memang kalau yang di sebelah kiri untuk ukuran segini ini sebenarnya kelihatan ya kalau teman-teman settingnya itu di Full HD ya, 1080p gitu. Tapi untuk yang di ini gitu ya, mungkin kalau memang ada kan nggak merata ya gitu, kadang ada laporan keuangan yang dia angkanya kecil-kecil. Nah itu mungkin itu masukannya buat saya, mungkin saya harus zoom gitu ya. Cuma saya rasa sih untuk setup seperti ini dia udah cukup jelas ya, harusnya terbaca gitu. Dan kalau nggak terbaca ya dianjurkan sih pakai laptop ya, atau pakai komputer supaya kelihatan jelas. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian analisis ya untuk Siko gitu ya. Nah, Siko cek dulu ya, nih satuannya rupiah ya. Ini enaknya benar juga ya kalau di zoom kayak gini. Jadi jelas ya, juga nggak terlalu harus mengecilkan mata gitu untuk melihat angkanya. Nah oke ya, jadi memang saya udah menemukan gitu ya untuk lewat bagi dividen, Siko ini setahun itu bagi dividen 2 kali ya. Menarik, artinya kenapa? Dia kan ada yang cash, ada yang dividen interimnya juga gitu ya di tengah periode berjalan. Ini menarik gitu ya, berarti perusahaan ini memang sudah terbukti untung pro kepada kita pemegang sahamnya lewat apa ya? Satu lewat pembagian dividen, kita bisa kita nikmati 2 kali setahun gitu ya. Yang suka hobi belanja, nah ada dividennya nih, bisa dipakai untuk belanja gitu ya. Nah jadi Siko ini memang menarik ya, secara dividen dia bagi dividen dan lolos screening ya. Lalu yang harus dicek adalah kas, tara kas selalu dipindahkan gitu, meskipun kadang gitu ya ada yang komentar tapi ini Pak Edwin ini dia mindahin laporan
pos kas dan secara kas udah dipindahin terus udah aja, nggak ada analisisnya. Ya memang karena kebetulan lagi nggak ada gitu, kalau nggak ada yang dibahas ya udah gitu ya. Coba saya jelaskan gitu kenapa kas ini penting gitu ya, karena kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kas tara kas ini gitu kan digunakan untuk berbagai macam kegiatan, yaitu bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pembayaran pinjaman gitu ya kalau ada gitu. Jadi kalau nilai terlalu sedikit nanti akan terganggu salah satu atau ketiganya gitu ya. Kalau terlalu besar itu juga hati-hati ya, arti perusahaan itu punya uang kas berlebih gitu dan nggak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Padahal bisa saja lakukan dengan misalnya buyback saham gitu ya, atau nggak pembayaran utang yang lebih besar gitu, bagi dividen yang lebih besar, atau juga ekspansi usaha supaya supaya menguntungkan kita pemegang sahamnya. Makanya gitu ya, penting sekali kita bisa menilai manajemen perusahaan dalam mengelola kas. Lalu kita cek ke bagian ekuitas ya. Nah ini di ekuitas, mana tadi? Nah ini nih ya, kalau terlalu zoom memang ya kekurangannya kadang agak susah juga ya nih, suka ada yang kelewat. Nah ini ya, ekuitas ya, pilih langsung saldo laba. Nah yang ini ya, angka yang ini. Nah kenapa angka ini penting gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan perusahaan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan berdiri sampai sekarang 2025 Q2 di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi kalau dividen yang dimasukin, saldo labanya ini akan makin besar nilainya gitu ya. Jadi si Siko gitu ya, dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar berapa nih? Juta miliar, 36 miliar. Ya. 36 miliar. Bentar, ini satuannya rupiah. Juta miliar benar, berarti ini Siko kayaknya perusahaan kecil ya gitu ya, karena dia ini saldo laba cuma 36 miliar. Coba sebentar saya cek dulu si ininya. Nah iya, ini kayaknya perusahaan kecil ya gitu ya, asetnya cuma 167 miliar gitu ya, saya baru ngeh gitu. Jadi perusahaan memang sudah terbukti untung, terbukti profit gitu ya. Kalau perusahaannya rugi melulu, dia nggak ada yang namanya saldo laba ya, pasti saldo labanya negatif gitu ya, istilahnya itu defisit atau akumulasi kerugian gitu. Jadi hati-hati ya, ngapain beli perusahaan yang rugi melulu gitu ya. Kecuali kalau memang dia turn around ya, memang dia pasti profitnya menggiurkan. Cuma kalau saya carinya yang pasti-pasti aja, itu yang udah terbukti untung. Nah setelah itu langsung ke bagian ini nah ini nih, tunggu sebentar, mana ekuitas ya. Nah ini nih, ke ekuitas pemilik ya, nilainya yang ini ya, kita pindahkan dulu. Kenapa dipindahkan ya? Tadi untuk lihat nilai PBV-nya, saya kan cari yang PBV-nya ya. Nah ini kita lihat ya. Nah ini lihat nih, ada angka rasio saldo terhadap modal awal. Rasio ini menunjukkan gitu ya, perusahaan ini gitu telah menghasilkan berapa kali profit dari modal awalnya ya. Dan untuk Siko dia menghasilkan 0,38 kali modal gitu. Jadi misalnya teman-teman modal punya bisnis modal 1 miliar, sudah menghasilkan total profit 380 juta. Tapi ingat, perusahaan ini bagi dividennya rutin gitu. Jadi mungkin angkanya mungkin bisa aja 1 gitu ya. Kalau nilainya 1 berarti total profitnya udah sebesar modalnya, udah balik modal gitu ya. Dan ini perusahaan kalau dia rutin bagi dividen, rasio ininya kecil ya, berarti ada kemungkinan dia hutangnya sedikit gitu ya. Manajemen kasnya juga bagus. Biasanya kayak gitu ya. Nah sebentar, saya karena udah kayak gini jadi pengen ngintip dulu sebentar ya. Saya zoom out dulu ya biar gampang ini. Nah enak nih kalau kayak gini ya. Nah ini nih, lihat raset lancar 60 ini, nah ini ya 6 kalinya ya, rasio lancarnya. Lalu DR-nya ini 36 nih ya, ini sedikit ya, cuma 1/4 ya, bener kan gitu ya. Jadi memang yang kayak gini ini semacam kayak yang waktu saya bahas itu Sido kayak gini gitu. Jadi rutin bagi dividen, rasionya kecil gitu ya. Dan ini juga tuh ada utang bank nggak? Ini kayaknya nggak ada. Ini ada utang banknya sedikit gitu ya, tapi ini tuh kasnya terlalu besar gitu. Jadi ini perusahaan bisa dibilang ya rendah resiko ya, untuk sampai kita lihat dari neracanya sekilas gitu. Ini perusahaan yang bagus gitu ya, sehat gitu ya. Dan ini juga PBV-nya udah murah juga ya, udah di bawah 1 ya. Potensi profitnya cuma 5% gitu ya. Mungkin kalau turun lebih dalam mungkin menarik gitu ya. Nah setelah itu langsung cek ke bagian laba rugi ya. Nah di laba rugi gitu ya, kita yang terpenting adalah revenue, GP sama net profit ya. Kita pindahin dulu net revenue-nya.
Kenapa ya revenue ini penting gitu ya? Karena perusahaan yang bertumbuh itu ciri-cirinya revenue-nya naik ya, total sales-nya naik. Katanya barang dan jasanya ini semakin relevan untuk customer, semakin dibeli oleh disukai oleh customer gitu. Dan ini naik nih ya, pendapatan naik nih di periode 2025 Q2 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, berarti bagus nih. Nggak tahu, saya nggak tahu nih si Sigma Energy ini dia bisnisnya apa gitu ya. Saya nggak tahu, nanti mungkin cek aja lah gitu. Cuman kalau dari revenue ini naik ya bagus. Ya nanti bisa cek aja di catatannya. Nah, lalu si pendapatannya ini nanti dikurangi oleh harga barang dan jasa, harga modalnya. Keluarlah laba bruto. Yang ini, ya, laba bruto. Nah, laba bruto ini penting untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasanya ini jauh di atas harga modalnya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang marginnya bisa tebal gitu, dan ini gross profit marginnya 31% ya. Memang ada penurunannya sebelum 42% gitu, cuman nggak masalah gitu ya. Yang penting gross profitnya semakin dia tebal besar, nanti akan semakin ada ruang untuk laba bersihnya gitu. Maksudnya kenapa? Karena nanti laba bruto ini nanti akan dikurangi tuh ya, beban usaha, beban bunga, beban pajak gitu ya, beban keuangan dan lain-lain. Nanti akan muncul si laba bersihnya, inti dari laporan laba rugi itu yang mana? Yang ini gitu ya. Nah ini gitu ya, cuman sebentar ini kok. Nah yang ini ya, jadi ini yang harus kita pindahkan gitu. Nah perusahaan ini ada kenaikan laba bersihnya ya dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk PER juga ini udah cukup murah ya, udah di bawah 10 gitu ya, udah 7 gitu ya. Nah ini udah lolos screening nih 4 nih ya gitu. Jadi kalau PR-nya 7 gitu artinya apa? PR itu adalah jumlah ya waktu dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya konstan gitu. Jadi kalau misalnya beli Siko, setidaknya holding periodnya 7 tahun lah gitu ya minimal. Meskipun kalau pengalaman saya biasanya ya 1-3 tahun gitu. Cuman kan kalau kita bicara teori ya sebaiknya kita tuh siap holding period sebesar PR-nya. Nah ini jangan lupa, jangan pernah berhenti di laba rugi aja ya, kita harus validasi di mana, di laporan arus kas gitu. Jadi laporan arus kas ini adalah laporan sering dilupakan oleh analis-analis gitu ya, karena biasanya kebanyakan berhentinya di laba rugi gitu. Karena kan laba rugi itu pencatatannya itu secara akrual, jadi diakui dulu ya, uang kasnya mah nanti belakangan. Nah kalau arus kas dia cash based berdasarkan uang yang masuk dan keluar. Nah yang terpenting itu adalah ini receipts ya, angka yang paling atas ini. Nah kita lihat, saya zoom dulu ya. Nah, nih saya zoom biar kelihatan. Nah, ini nih. Yang ini nih. Ya, nah. Maksudnya gimana ya? Kenapa divalidasi gitu ya? Karena gini, perusahaan gitu dia mengaku pendapatan 73 miliar ya. Nah, uang kas yang diterima berapa? Ini 80 miliar gitu, ada kelebihan 7 miliar. Nah, 7 miliar ini bisa jadi berasal dari piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu ya, masih nyangkut gitu. Nah, berhasil ditagih oleh perusahaan gitu. Artinya perusahaan ini punya manajemen penagihan piutang yang baik gitu ya. Makanya rasio receipt to revenue di atas 100% gitu ya. Carilah yang minimal 90-95% atau mendekati 100%. Dan ini untuk 2025 Q2 ini bagus nih, ada peningkatan ya gitu ya, di atas 100% gitu. Ini bagus. Ingat, uang yang kita terima ini dari customer digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional dulu ya. Bayar operasional dulu, baru nanti ekspansi, baru nanti bayar pinjaman. Dan ini lihat tuh, bayar operasional ya, bayar supplier, bayar gaji, bayar bunga, bla bla bla. Nah ini tuh, ini nih sisanya ya, sisa 10 miliar gitu. Dan ini perusahaan yang bagus. Karena apa? Karena CFO-nya positif gitu ya. Ini wajib nilainya positif ya, nggak boleh negatif. Kalau negatif artinya perusahaan itu uangnya itu habis untuk operasional gitu ya. Teman-teman punya bisnis, uangnya habis untuk bayar gaji karyawan gitu, nggak dapat apa-apa. Sehat nggak dalam jangka panjang? Ya nggak akan sehat gitu. Nanti pasti ujungnya bergantung pada pinjaman ke bank atau nggak suntik modal gitu. Dan ini bagus ada sisa ya, lalu digunakan untuk apa lagi? Untuk ekspansi usaha tuh ya, perolehan aset tetap ya, bla bla bla. Nah ini nih nilainya negatif. Carilah kalau saya itu memang yang negatif seperti ini gitu ya. Meskipun kalau positif belum tentu dia jelek juga gitu ya. Cuma kita harus lihat dulu pos-posnya ini maksudnya apa gitu ya. Dan ini tuh kan dia ekspansi itu bagusnya, cuman nih ekspansinya dia agak agresif ya, dia lebih besar daripada si CFO-nya. Biasanya kalau kayak gini biasanya nanti dia minjem ke bank gitu ya. Nah ini gitu ya, tuh penambahan gitu, liabilitas sewa gitu ya. Tuh dia jadi nilainya plus. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pembayaran kan itu dia kan lebih kecil, lebih bagus gitu. Dia kan hutang-hutangnya semakin kecil gitu. Cuman di sini sih kita nggak lihat, kalau saya lihat nggak ada penambahan pinjaman ke bank ya gitu kan. Kalau ada penambahan pinjaman ke bank biasanya ada beban bunga gitu. Dan ini bagus nih
Ya tuh, dia nilainya negatif, cuman saya yang ininya ada penambahan gitu ya tadi gitu ya. Penambahannya ini untuk membiayai si ekspansinya ini gitu ya, makanya dia ada kenaikan kas tara kas gitu ya, kita pindahin dulu. Nah, kalau yang bagus gitu ya, ini yang kayak periode sebelumnya, kayak gini negatif gitu. Cuman akan lebih bagus kalau misalnya apa namanya, dia ada kenaikan kas tara kas gitu. Cuman ini saya ntar salah ketik. Nah, kayak gini gitu ya. Nah, ini kan kalau periode sebelumnya itu kan CFO-nya positif ya, tapi dia ekspansi gitu ya. Cuman ekspansinya kan agresif ya gitu ya, besar gitu ya, dan juga bayar pinjaman ya, bayar dividen juga gitu ya, dan ada penurunan kas gitu ya. Yang bagus sih sebaiknya ada penambahan kasnya kan, jadi uangnya ada lebihnya gitu ya. Untuk yang periode sekarang juga sama ya, dia dana CFO, ini juga ekspansi usaha gitu ya, tapi dia ini ada ini ya, penambahan liabilitas ya gitu, jadi nilainya positif ya, untuk sekali lagi untuk membiayai si ekspansi usahanya gitu ya. Cuman kalau buat saya tetap selama perusahaan bagi dividen gitu ya, artinya perusahaan ini memang ya terbukti dia peduli sama kita gitu, dia apa ya, bisa dibilang tuh dia bisa mengalokasikan gitu ya, ini loh, ini bagian untuk kamu pemegang saham gitu ya, saya berterima kasih udah bantu modalin kita gitu ya, jadi kita sangat dihargai gitu ya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen ya tadi ya, uangnya nggak tahu ya dinikmati siapa gitu ya. Nah gitu. Nah ini udah kita pindahin ya. Dan untuk Siko, gimana pendapat saya ya kesimpulannya? Ini menariknya setahun 2 kali bagi dividennya, perusahaan yang terbukti apa profit gitu ya, peduli kepada pemegang saham, ada nilai tambah untuk kita ya. Ini rasio saldo rasio saldo laba terhadap modal awalnya juga dia emang ini kan belum balik modal ya, cuman memang mungkin bisa jadi tadi perusahaan ini memang sudah mungkin profitable gitu, jadi kelebihan uangnya ya dibagikan dalam dividen gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih Siko ini baru IPO atau gimana ya, saya nggak tahu gitu ya. Cuma ini mirip kayak si Sido polanya kayak gini ya, perusahaan yang bagus ya. Dan ini juga PBV-nya juga udah cukup murah ya, di bawah 1, potensi profit 5%. Dia profitable, PER juga udah cukup murah ya, tadi kurang dari 10. Nah, dan untuk pengelolaan arus kas kita, ini menurut saya sih oke lah, kita acceptable, bagus gitu. Cuman mungkin sebaiknya kedepannya kalau perusahaan ini ya sebaiknya bisa adalah penambahan kas gitu ya, supaya kan nggak terlalu habis gitu. Kalau bisa sih dari CFO-nya dia bisa melimpah gitu. Cuman so far sih ini bagus gitu ya, meskipun mungkin dari screening checklist saya CFF-nya ini karena saya kan cari yang negatif, ini kan masih positif. Cuman nanti bisa teman-teman gimana berpendapat aja gitu kira-kira apakah dengan adanya penambahan ini bagus atau enggak gitu, karena kan ini kan penambahan tadi untuk membiayai si ekspansinya. Oke gitu, jadi untuk Siko ya mungkin bisa jadi apa namanya, cukup menarik gitu ya, karena PBV kurang di bawah 1 gitu ya, kurang dari 1. Nah, saya nggak tahu untuk teman-teman ini Siko menarik atau enggak ya. Jadi teman-teman boleh gitu ya sampaikan pendapat teman-teman, si Siko ini menarik atau enggak menarik gitu ya, supaya tadi ya teman-teman yang lain bisa tahu, saya juga bisa tahu gitu ya, bisa mengcover gitu mungkin hal-hal yang sebelumnya nggak saya lihat gitu ya, yang belum saya bahas gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja sih untuk Siko. Kalau ada teman-teman yang mau request saham gitu ya, boleh sampaikan dulu ya, nanti dijadwalin dulu ya, karena ini 2025 Q3 mau keluar ya. Jadi saya masih mengutamakan dulu saham-saham yang nanti harus saya prioritaskan untuk dibahas dulu. Lalu kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan, nanti saya akan bahas juga gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya, nanti saya jawab. Dan itu aja mungkin saya rasa ya. Teman-teman terima kasih ya sudah menyimak gitu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya gitu ya pandangan teman-teman dalam menilai perusahaan gitu ya. Jadi pesan saya ya kembali gitu ya, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis utama gitu. Jadi teman-teman harus bisa analisis sendiri gitu ya, jangan telan mentah-mentah gitu apa yang saya bilang gitu. Oke teman-teman, itu aja. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.